ini Pak. Bapak Ibu, saya boleh minta waktunya untuk memberikan satu testimoni dari Pak Ilham ini terkait dengan mobil barunya. Boleh Pak Ilham, silahkan Pak Ilham. Yes, terima kasih Pak Ratno. Pak Founder, maaf ini saya nggak pakai kamera karena sudah ada di kamar. Jadi sukses itu paling enak kalau malamnya bisa di kamar Pak Ratno. Tapi kalau keluar rumah di garasi itu selalu ganti-ganti, itulah kesuksesan ya. Dan memang benar teman-teman semua yang ada di Supabu, ini kesempatan peluang besar untuk kita ngeraih mimpi, cita-cita, dan harapan-harapan untuk jauh lebih baik. Dan saya telah buktikan kalau di Supabu ini saya jalankan dengan istri saya, dan kita bisa dalam waktu tidak lama, tidak sampai 1 tahun kita bisa menghasilkan beli mobil impian kita berdua. Dan tidak cuma itu, saya juga dapat rezeki dari Allah, yaitu berupa calon anak yang insya Allah bulan ini bisa lahir dan menjadi keluarga baru di Supabu. Untuk teman-teman yang udah mau berjuang, yang sudah menjadi member Supabu, ini peluang besar. Dan kuncinya hanya fokus, komitmen yang tinggi, dan pastinya kita akan dapat semua yang kita impikan. Terima kasih Pak Ratno, Pak Founder. Oke, baik, luar biasa. Kalau Nyonya sudah tidur belum Pak? Oh, udah. Masih ada ini. Ya. Bentar. Enggak, karena saya lihat memang harus berdua, jadi kalau ngomong sendiri kayaknya kurang pas. Ibu Lili. Sendiri kayaknya kasurnya beda. Malam Pak Ratno, Pak Eko, malam semuanya teman-teman. Saya mau tanya Bu Lili ini bulan ini memasuki ke 7 bulan atau ke 8 bulan untuk kehamilannya Ibu? Oh, kehamilan ini justru udah 38 minggu Pak. 38 minggu ya? 38 minggu. Udah 9 lah. Oke, 9 ya, udah wayahnya berarti ya? Sudah saatnya. Oke, luar biasa nih. Jadi saya pengen tahu sih Bu, boleh nggak sharing sedikit aja, karena kita sambil nunggu Pak Dokter, gimana sih Bu cara ngerjain bisnisnya, sementara kan Ibu masih ada anak kecil, mana-mana saya lihat ikut, Pak Ilham juga saya pikir beliau juga waktunya di samping beliau, kan Pak Ilham ini sebenarnya kan pebisnis. Beliau juga di luar Supabu kan beliau juga punya bisnis besar yang kita semua tahu siapa Pak Ilham. Nah, gimana kok bisa ditawarkan satu bisnis, lihat ini bisnis bagus nih, ini produknya bagus nih, ada nggak pemikiran-pemikiran lain dari sudut pandang Ibu Lili? Oke. Pertama sih sebenarnya saya tertarik waktu ditawarin sama Pak Founder ya, sama Pak Eko. Sebenarnya awalnya nggak tertarik Pak Ratno, karena kan memang ada di zona nyaman sebagai karyawan dengan bergaji besar ya Pak gitu. Cuman akhirnya yang tertarik tuh justru suami saya gitu. Dulu dia anti banget sama namanya itulah produk-produk kesehatan, walaupun menjalankan bisnis MLM dulu di tempat lain ya, tapi maksudnya dia nggak pernah konsumsi sama sekali karena nggak percaya lah, karena produknya selalu tuh maklon segala macam gitu. Nah begitu ditawarin sama Pak Eko, saya cerita gitu, ini loh yang nih produk Supabu tuh dari farmasi, ada pabriknya kita sering lewat kok di Bintaro, saya bilang begitu kan. Akhirnya dia justru yang tertarik, yaudah aku mau jalanin, kalau kamu mau jalanin sama-sama lagi, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya merenungkan sekitar 1 bulan lah, karena maksudnya saya tuh bukan gak yakin ya, karena memang kalau seorang karyawan ada di zona nyaman, buat pindah atau melangkah itu agak susah Pak Ratno gitu. Nah tapi beliau meyakinkan saya bahwa kita bisa sukses. Kenapa? Karena produknya beda. Pertama, biasanya maklon, tapi ini nggak maklon, punya pabrik sendiri di Indonesia pula gitu. Nah kedua,
ownernya juga bukan kaleng-kaleng ya Pak, bukan, maksudnya kita lihat juga lah kalau lihat MLM tuh lihat dulu kekayaan ownernya, mampu nggak dia nanti bayar bonusnya kita gitu. Karena saya berpengalaman dalam MLM tuh banyak MLM baru paling cuma 8 bulan begitu dia mau bayarin reward dia nggak bisa bayarin rewardnya, kan itu bahaya kan. Makanya kita selalu lihat ownernya dulu begitu. Nah kedua lihat foundernya. Saya tahu lah kredibilitasnya Pak Eko, dulu pernah kebetulan mantan bos saya, kayak kita sama-sama kenal lah dari mantan bos saya gitu. Jadi saya tahu riwayatnya beliau bagaimana, kredibilitasnya bagaimana. Jadi saya percaya oke, Pak Eko orangnya begini, nggak aneh-aneh segala macam, kita pasti bisa sukses di bawah arahan beliau. Itu sih Pak Ratno. Jadi ada 3 step. Jadi perusahaannya, kedua ownernya, ketiga foundernya. Itu prinsip dasar saya buat akhirnya memutuskan oke, kita jalanin Supahabu. Dan akhirnya alhamdulillah selama 8 bulan ini saya sama suami komitmen, walaupun kita sambil ada usaha yang lain kan, tapi kita bilang ya udah itu serahkan sementara ke keluarga dulu, ke kakak ipar gitu kan, bisa sambil jalan. Kita berdua komitmen jalannya bukan cuman pengen sukses di sini, tapi niatnya tuh memberikan manfaat Pak Ratno awalnya. Karena kenapa? Karena ini produknya bagus, farmasi pula. Terus sebelum kita jalanin juga kita udah dicobain dulu nih MX sama Pak Eko, MX, Supahabu Beta sama Supahabu Alpha. Dan 1 bulan pemakaian alhamdulillah ada buktinya gitu. Nah kalau udah ada buktinya, masa kita raguin bisnisnya Pak Ratno? Itu makanya akhirnya oke, kita jalan komitmen 8 bulan, akhirnya kita dapat mobil, bisa beli mobil lagi gitu. Yang awalnya mobil kita nih, kita nggak pernah roadshow pakai mobil yang ini Pak Ratno, karena memang mobilnya udah agak terlalu tua kan, udah 4 tahunan gitu. Dan nggak bisa dibawa jauh-jauh lah itu, karena kan Pak Ratno tahu aku sama suami kan besar-besar tuh, kalau pakai mobil ini jauh-jauh agak gimana gitu, kitanya yang takut gitu. Jadi selalu kemana-mana alhamdulillahnya disupport sama Pak Eko, disupport sama manajemen buat roadshow kemana-mana. Itulah makanya kita harus percaya kalau memilih sebuah bisnis itu harus punya prinsip dasarnya apa yang tadi saya bilang, punya perusahaan sendiri, pabrik sendiri, ketiga ownernya bukan kaleng-kaleng, bisa bayarin kita bonusnya gitu kan, ketiga foundernya, pemimpinnya gitu, yang kredibilitas. Sudah cukup itu aja, yang penting kita yakin pasti kita sukses gitu Pak. Fokus, yakin sama komitmen, itu aja sih sebenarnya Pak Ratno. Cukup itu. Mudah-mudahan kalian bisa, bapak-bapak sama ibu-ibu bisa duplikasi kita gitu. Kita jalannya santai, kita masih muda lah, bisa dibilang umur 30 tahun, tapi kita suksesnya alhamdulillah malah di Supahabu gitu Pak Ratno. Oke, baik. Thank you Bu Lili, Pak Ilham. Luar biasa, sangat menginspirasi. Bu Lili ya. Yes Pak Founder, thank you. Langsung dapat 2 rezeki sekaligus ya. Iya dong. Dapat reward Pak. Momongan yang ditunggu selama 4,5 tahun kalau nggak salah ya. Dan kemudian 1 mobil Toyota Race 2 tones ya, keren ya, hitam putih. Nah anak saya juga dapat tuh ternyata ya kan. Dan banget ya Pak. Warnanya ini merah, tulis merah seperti ya udahlah, jangan melantur ntar saya. Oke, tapi sekali lagi selamat Bapak Ibu. Ibu Lili ini adalah seorang karyawan di perusahaan network. Kalau Ibu Lili adalah tadi sebutnya mantan bos beliau ya, itu adalah kenal dengan saya, iya, karena beliau adalah investor saya yang bikin MLM buat dia ya. Dan itu berjalan ya sampai beli 3 ruko yang sekarang harganya 21 miliar kalau nggak salah. Nah Bapak Ibu, tetapi akhirnya saya bikin MLM sendiri, tetapi bikin bisnis nggak gampang ya.
udah keluar modal banyak ratusan miliar, tetapi bukan ratusan miliar, ratusan juta sampai miliar, tetap aja kalau memang belum bintangnya di situ, jadi ya bisa aja nggak berhasil. Tetapi semuanya memberikan pelajaran mental buat kita sebagai pengusaha. Nah, Bapak Ibu, ternyata saya lihat Bu Lili ini ingin ada perubahan hidup, ya, nggak selamanya harus jadi karyawan, tetapi perjuangan beliau nggak dikasih tahu aja, ya, sampai gimana rasanya, mungkin korban perasaan, akhirnya justru bagus gara-gara ada sesuatu yang mungkin di perasaannya nggak enak, akhirnya dia memantapkan untuk mengambil keputusan untuk full time di Supahabu, dan ternyata tidak salah langkahnya dengan didukung oleh Pak Ilham, sehingga dengan mendapatkan partner bisnis yang buat saya cocok lah, ya. Akhirnya selama 7-8 bulan ini kerja kerasnya, keputusannya tidak salah. Bapak Ibu, satu hal, Pak Ilham ini gara-gara pembuktian Supahabu MX, ya, Alpha dan Beta, setelah Ibu Lili mendapatkan momongan yang kedua sebentar lagi, Pak Ilham ini senangnya minumnya MX, karena apa? Nggak tahu, sensasinya bagus katanya. Nah, suatu hari mungkin karena kecapean, Pak Ilham ini kena COVID, dan kemudian padahal waktu kena itu saya ngobrol terus, nggak pakai masker, tuh makan bareng segala macam. Sampai satu hari ini, Pak Eko, saya ada berita buruk. Kenapa? Saya ini garis 2 hamil, bukan. Garis 2-nya ternyata COVID. Loh, saya langsung, ini nular enggak nih? Tapi gini Bapak Ibu, saya tiap hari itu minum alfa beta itu cukup lumayan, ya. Daya tahan tubuh saya mungkin cukup kuat, ya. Dan saya nggak periksa sih, tetapi sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah tetap sehat. Nah, akhirnya Pak Ilham minum produk Alpha kalau nggak salah, ya Pak Ilham, ya. 5 pagi, 5 sore, ya. Betul, 5 pagi 5 sore. Nah, minum obat-obatan dokter nggak itu Pak Ilham? Enggak. Saya minum itu 5 pagi 5 sore, dan hari ketiga itu wow, saya bisa normal lagi. Dan memang karena belum bisa langsung PCR kan, jadi saya harus PCR di seminggu, di 7 harinya hasilnya negatif. Dan memang jujur yang hari pertama saya langsung positif itu, saya langsung hubungin teman-teman, Pak Eko, semua orang warrior, saya bilang, ya ampun, saya kena saya positif COVID, yang lain pada cek, ya, saya takutnya jadi nyebarin. Memang sebelumnya hari kedua sebelum acara itu saya datengin mitra berbuat sama mitra saya juga, kebetulan dia memang sedang positif, saya kasih produk Alpha. Jadi di hari ketiga dia sembuh, saya lagi positif. Tapi benar-benar kita jalannya itu 3 hari fit normal, kita bisa semua aktivitas normal, nggak ada masalah sama sekali. Benar-benar nggak ngedrop kayak yang di awal saya kena COVID pertama, yang waktu itu sama Bapak, yang pertama kali di bulan September, ya, kita 2021 itu yang saya pernah hubungin Bapak, saya kena COVID itu parah. Dan ini cuma 3 hari saya bisa selesai ini, ya, dari produk itu 5 alfa pagi, 5 alfa sore. Dahsyat banget. Oke, jadi ini empiris dari Pak Ilham. Gak usah kaget, karena apa? Secara klinis dan diakui oleh Eropa dan Tokyo Medical Journal, memang terbukti efektif untuk memulihkan pasien COVID-19. Nah Bapak Ibu, zaman sekarang, ya, yang penting itu daya tahan tubuh, ya. Zaman yang ke depan, selain daya tahan tubuh, juga daya tahan keuangan. Jadi kalau daya tahan tubuh aja, ya, yang kuat, tapi daya tahan keuangan, nanti tubuhnya juga sakit, minimum asam lambungnya naik. Karena apa? Stres, karena pusing, ya, kebutuhan hidup meningkat, ya. Dan Bapak Ibu, gak usah khawatir, karena kita sudah ketemu partner yang buat saya luar biasa, ya. Dan ini teman-teman sedang pada malu-malu kucing untuk merapat, ya. Besok saya ketemu dengan beberapa teman-teman leader, ya, dan teman-teman semuanya
minta ada acara offline. Oke, jadi Bapak Ibu, kita mulai bulan ini, mungkin pertengahan bulan, kemungkinan ada di beberapa tempat. Online tetap jalan, tetapi untuk tiap bulan di kota-kota yang memang ya ketemu orang-orang yang punya komitmen yang serius. Kita kalau nggak salah tadi Pak Suratno, kita ada nanti di Jogja ya Pak Ilham ya, terus kemudian di Cirebon, dan kemudian di Makassar, Jabodetabek tentunya, dan lain sebagainya lah ya. Nanti langsung kantor lagi susun jadwalnya, jadi jadwal untuk roadshow ke seluruh kota di Indonesia, dan ini manfaatkan. Karena apa? Karena memang sudah saatnya Supahabu semakin didengar, supaya bisa memberikan peluang baik kesehatan maupun peluang usaha. Jadi Bapak Ibu, itu yang akan dilakukan. Dan tadi bertemu dengan CEO Supahabu, Pak Samuel. Sebentar lagi kita akan lakukan yang namanya digital marketing ya. Kita sudah buat konsep dan segala macamnya. Bukan digital marketing seperti mungkin yang lain, kita sendiri yang harus pasang di sosmednya kita. Enggak. Ini langsung ke konsumen ya, di sosmed kita akan iklankan, perusahaan akan iklankan, dan konsumen yang melihat iklan itu dan tertarik dengan produk yang diiklankan ya, ada konten-kontennya, mereka bisa melihat, waktu mereka klik, mereka akan bisa melihat di website, dan di situ kalau seandainya ada di Pekanbaru, mereka akan cari agen-agen terdekat. Agen-agen terdekatnya, contoh Ibu Fiona. Nah, konsumen tersebut akan klik handphonenya Ibu Fiona, dan di situ akan tertulis, saya tertarik dengan produk Supahabu, bagaimana cara mendapatkan. Nah, sudah seperti itu. Bayangkan, perusahaan yang iklankan, kita yang dapat. Nah, syaratnya harus ada stok dong, jangan sampai namanya mau diiklankan ya di websitenya perusahaan atau landing page, tetapi nggak punya stok. Jadi ini khusus untuk mobile stokis yang punya stok ya. Meskipun mobile stokis tapi nggak punya stok, nggak dikasih masuk ke landing page. Dan ini persiapkan karena apa? Perusahaan memberikan yang namanya kita sudah ada kolamnya, perusahaan kasih ikannya. Aduh, ini luar biasa. Tidak ada satu MLM di Indonesia yang melakukan itu. Dan kita ada terobosan lagi. Tidak ada satu MLM di Indonesia yang punya pabrik farmasi herbal sendiri. Nggak ada. Nggak ada produk-produk yang MLM di Indonesia yang produknya dipatenkan. Tiap produknya dipatenkan sehingga tidak bisa ditiru sampai berapa lama? Sampai 20 tahun. Itu nggak ada. Ya, dan Bapak Ibu, kalau ngomong hasil, udah, kalau produknya bagus, hasil itu akan mengalir sendiri. Percaya saya, karena kekuatan dari sebuah bisnis semuanya produk. Ya, kalau kita tergiur dengan kekuatannya adalah iming-iming, adalah reward lah, hasil segala macam, nggak pernah ada yang lama, Bapak Ibu. Kalau produknya nggak kuat, ya, kalau produknya nggak unik, nggak bakal lama. Bapak Ibu, kita kan nggak mau pindah terus, capek, umur tambah lama tambah tua. Ya, setiap bulan ada MLM baru, bahkan setiap minggu ada MLM baru. Dan itu bukan momentum buat kita, karena apa? Momentum itu harusnya bersinergi dengan produk, perusahaan, dan juga marketing plan. Ya, jadi segala sesuatu yang baru belum tentu bisa bertahan lama. Jadi Bapak Ibu harus kritis untuk hal-hal tersebut. Jadi yang sudah dapatkan dari bonus-bonus Supahabu secara bisnisnya sudah mulai muncul bukti-bukti, belum sampai setahun ya. Pak Turiman lagi tunggu mobilnya nih ya, Toyota Rush. Pak Turiman nanti akan ada waktunya untuk testimoni ya, dan masih ada lagi, cuma ini pelan-pelan. Nah Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena gini, teman-teman katanya, aduh ini kan sudah 7 bulan. Teman saya 2 tahun ikut multi level ya, dan kemudian udah 100.000, dia orang ke 100.000. Tetapi dia punya prinsip begini, nggak selamanya orang yang awal ikut MLM itu yang akan berhasil. Dia punya prinsip seperti itu untuk membesarkan hati dia. Karena apa? Orang yang ikut MLM awal biasanya sudah punya sindrom, oh ikut MLM awal harus berhasil. Belum tentu dia berhasil kalau tidak punya yang namanya mindset yang benar. Ya, mindset yang benar tuh begini loh, saya ikut
MLM ini harus berhasil, itu oke. Tetapi kalau saya ikutnya, kalau dalam waktu 3 bulan nggak dapat duit, saya tinggalin. Ini mindset yang namanya penjudi. Kenapa? Loh, namanya usaha gimana kita menentukan 3 bulan harus dapat duit? Lah kalau kita seperti namanya pencari mutiara, ya kan? Kita cari di satu lokasi, ternyata kita buka kerangnya, nggak ada mutiaranya. Ya kita lihat dong di lokasi mana yang tepat. Cari mutiara-mutiaranya kita. Ya, dengan rajin kita cari mutiara, harus ketemu terus dibuka. Kira-kira kita harus punya kemampuan untuk melihat, oh ada nggak dia bisa jadi mutiara, ya kan? Nah, hal-hal tersebut kita cuma perlu cari 2 mutiaranya kita ini adalah kiri dan kanan. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang gagal dengan cepat karena post power syndrome. Dia pikir dia leader di tempat lain dan kemudian dia harus sukses di suatu tempat, ya. Dan itu harus cepat. Kalau nggak cepat, dia malu sama teman-temannya. Loh, hidup kita nggak tergantung oleh penilaian orang, ya. Kita lapar, apakah orang itu kasih makan kita? Ya kan? Kita nggak punya duit listrik, apakah kita dikasih dengan sukarela? Tidak. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu tergantung dengan pendapat orang. Kita akan capek kalau kita selalu hidup di bawah bayang-bayang kita harus menyenangkan atau memenuhi keinginan semua orang. Itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, pola yang tepat adalah, akhirnya teman saya ngomong gini, orang yang awal belum tentu berhasil, tetapi orang yang benar cara menjalankan bisnisnya, kemungkinan besar dia pasti berhasil. Tetapi benar kata Pak Suratno, ya, saya pun juga belajar dari orang-orang hebat. Jadi kita mesti punya 3 hal yang dimiliki oleh orang-orang yang memang secara survei dia berhasil. Pertama, investasi dari leher ke atas itu adalah knowledge, ya, pengetahuan, mau belajar, teachable, upgrade diri kita, mindsetnya kita itu benar-benar dibenerin dulu. Kemudian setelah banyak knowledge, kita mesti yang namanya do it, lakukan. Jangan kita kalah sebelum berperang, nanti saya ditolak, nanti nggak berhasil, malu. Nggak, lakuin aja, ya, action. Nah setelah itu, ya, kita lakukan terus. Itu kan orang rajin, itu orang tekun, ya. Jangan menyerah, karena apa? Kehidupan ini memang tidak mudah, ya. Kehidupan ini tidak mudah, tetapi orang-orang yang bisa mengalahkan tantangan, itulah yang disebut pejuang-pejuang. Disebut apa? Warrior, karena kita lah pejuang-pejuang kehidupan untuk orang-orang yang kita kasihi, ya. Dan doa saya untuk kita semakin sehat bersama Supahabu dan semakin sukses. Jadilah sukses bersama Supahabu dengan komunitas yang baik, ya, dengan komunitas yang positif. Dan Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan memotivasi Bapak Ibu semua. Sehat dan sukses untuk kita, dan selamat datang Dr. Oscar. Oke, thank you Pak Eko, luar biasa nih. Karena sayangnya kepada kita, maka setiap hari Senin dan hari Jumat beliau menemani kita, mendampingi kita bagaimana terkait dengan keluhan-keluhan atau menjawab dari pertanyaan kawan-kawan. Selamat malam Dr. Oscar. Kayaknya ada masalah sinyal Dr. Oscar. Ini baru join lagi sebentar. Saya jadikan host dulu Dr. Oscar. Silakan Dr. Oscar. 22 tahun. Nah, terus saya sarankan minum Supahabu Alpha itu 3 kali 1, malamnya beta 1, ya kan? Sambil saya bilang kita pantau 1 minggu ya. Soalnya dia kan keluhannya itu badannya lemas, sakit, nyeri gitu kan di benjolannya itu. Benjolannya sekitar 3-5 cm lah, ada 3 titik. Itu. Nah, akhirnya seminggu kemudian beliau ini info ke saya, dia bilang, Bu Lili, alhamdulillah nih sakitnya udah nggak berasa sama sekali nggak berasa, badannya udah fit, nggak ada rasa sakit, lemes kayak gitu-gitu udah nggak ada gitu. Nah makanya maksudnya, wih serius ya Bu? Iya, ibunya kan yang bilang ke saya, iya betul, anakku udah ngerasain sakit segala macam. Terus dosisnya perlu ditambahin nggak gitu kan? Saya bilang dosisnya nggak usah ditambahin,
dikurangin aja, justru saya bilang 2 alfa sama 2 beta. Betanya jadi saya naikin karena kan kalau cancer kan bagus tuh Pak di beta gitu. Nah nanti saya bilang seminggu kemudian lagi info ya hasilnya apa, sambil minta dicek ukuran kanker payudaranya berapa gitu. Nanti seminggu lagi saya info ke Pak Eko hasilnya bagaimana. Nah itu luar biasanya sih, sedikit sharing walaupun baru 1 minggu tapi manfaat Supahabu itu luar biasa banget. Itu sih Pak Eko, itu aja. Oke, thank you Ibu Lili. Luar biasa ya. Kita senang udah laku, ya kan? Dan kemudian ternyata di MLM kan itu ada di MLM, Bapak Ibu mesti ikut. Kenapa? Tanpa MLM aja udah laku, apalagi di MLM kan itu akan jauh lebih cepat. Karena apa? Ya kan kita kan nggak hanya untuk memberikan manfaat produk, tapi kita juga dapetin yang namanya benefit atau keuntungan, ya kan, dari sisi bonus, reward dan segala macamnya. Nah Bapak Ibu itu sudah terjadi di Supahabu, ya. Balik lagi ini untuk brainstorming ya, untuk mindsetnya kita. Bapak Ibu ada produk MLM, ya kan, laku booming, gede, rame. Tetapi setelah MLM-nya bayangkan gini, kalau nggak ada sistem MLM-nya, itu produk dilempar ke masyarakat, maksudnya dijual, laku atau enggak? Kebanyakan enggak. Saya ngomong kebanyakan loh ya, nggak semuanya. Kebanyakan nggak laku karena apa? Karena memang tentang masalah harga, masalah manfaat, itu hal yang berbeda. Jadi memang lakunya karena komunitas, bukan memang sebenarnya produk ya tanpa MLM aja laku. Nah, Bapak Ibu, produknya Supahabu ini tanpa MLM aja udah laku, Bapak Ibu. Ya, apalagi ini di MLM kan, aduh itu buat saya berkah. Ya, dan ini tenang aja, ini masih baru. Bapak Ibu lihat kalau nanti tahun 2023 deh, ya kan? Setelah produk-produk yang berikutnya muncul dan ini makin banyak testimoni, aduh ini mah rugi kalau nggak mau ambil. Sebenarnya saya pribadi gitu, rugi nggak mau ambil karena apa? Ya kalau kita nggak mau ambil, orang lain pasti ambil. Ya seperti gini, saya nggak mau ambil peluang untuk jadi founder, orang lain akan jadi founder, tapi saya nggak mau dong. Dan ternyata keputusan saya tepat. Bapak Ibu, semoga kita memberi keputusan yang tepat ya. Ya saya lihat ini di pertanyaan dari kawan-kawan banyak nih Dok. Jadi saya langsung aja ya Dok ya. Iya, monggo Pak, silakan. Oke, ini pertanyaan dari Pak Edi Suwarno. This meeting is being recorded. Ada tetangga beliau, laki-laki usia 52 tahun, pasca stroke nih setahun yang lalu dan sudah sembuh dokter. Nah, cuma keluhan hari ini atau saat ini tidak bisa menahan kencing atau sering beser. Bagus untuk beliau dan dosisnya berapa Dok? Silakan Dok. Laki-laki usia 52 tahun pasca stroke ya. Kenapa sering susah menahan pipis ya? Jadi sering bocor ya. This meeting is being recorded. Beser ya Pak Eko ya, Pak Suratno ya. Iya betul. Iya, jadi kalau kondisi kayak gini Bapak Ibu berarti ini kan usia 52 tahun belum begitu belum tua ya. Masih bisa dibilang masih muda ya, karena kan tua itu ya 63 tahun ke atas ya. Mari. Jadi ini diberikan Supahabu Alpha ya, boleh dengan 3 kali 2 kapsul Pak Suratno. Kenapa diberikan yang alpha? Karena kita mau ambil albuminnya. Di mana Bapak Ibu, albumin itu salah satu adalah menambah kekuatan otot. Nah, kalau otot-otot untuk berkemihnya lemah, maka kita kasih suplementasi untuk memperkuat fungsi dari otot, salah satunya otot berkemih. Sambil nanti pasien tersebut sambil diberikan Supahabu Alpha 3 kali sehari 2 kapsul, sambil dibawa ke dokter spesialis urologi ya untuk dilakukan fisioterapi dan latihan untuk menguatkan otot-otot berkemihnya, supaya otot untuk menahan berkemih, menahan pipisnya kembali menjadi kuat. Atau kalau bahasa lainnya ya, senam Kegel ya. Jadi pasiennya ini bisa dilatih senam Kegel. Bapak Ibu kalau yang leadernya pasien ini atau merasa punya pasien ini, yang menangani pasien ini, dilatih senam Kegel ya, misalnya jauh ya ke rumah sakit, ketemu dokter urolog jauh, ke fisioterapi jauh ya,
dilatih senam Kegel, dan diberikan Supabu Alfa 3 kali sehari 2 kapsul. Selama berapa lama? 6 bulan. Sekaligus nanti bonusnya dari minum alfa ini Pak Suratno, Bapak Ibu, pembuluh darahnya dibuat kembali menjadi lentur, kembali menjadi elastis, supaya tidak terjadi serangan stroke berulang. Jadi jangan sampai, umumnya orang yang sudah pernah stroke bisa berisiko terjadi stroke lagi. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup, Pak, sudah cukup. Cukup ya. Oke, baik. Makasih, dokter. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anto Mobile. Malam dokter, ini saya menanyakan penyakit yang diderita orang tua teman saya. Nah, beliau didiagnosa aneurisma otak. Malam ini sedang menjalani operasi. Nah, kira-kira bisa tidak disembuhkan dengan terapi Supabu? Kira-kira dosis yang harus diminum berapa dan pakai apa ya, dok? Silakan, dokter. Iya, nanti begitu selesai operasi besok kalau sudah boleh makan ya, diberikan Supabu Alfa 3 kali 1 selama di rumah sakit ya. Sesudah pulang lanjut Supabu Alfanya 3 kali 2 selama lebih kurang 6 bulan juga, karena untuk memperbaiki pembuluh darahnya, dinding pembuluh darahnya. Aneurisma itu Pak Suratno, Bapak Ibu, seperti ini. Pernah lihat nggak kalau ban dalam itu benjol? Oh, oke. Ban dalam sepeda, ban dalam motor ya, dia ada benjol gitu. Nah itu aneurisma. Jadi yang benjolnya itu dioperasi, dibuang, yang bolongnya itu ditutup, dirapatkan, ditutup. Itu dengan itu operasi bisa lama, itu bisa 6 jam. Lokasinya di dalam otak. Jadi bukan selaputnya Ya, di otak benjol, ya, Pak. dok, bukan selaputnya benjol, tapi memang keluar gitu ya, maksudnya ada something gitu ya. Iya, kalau memang ada aneurisma pembuluh darah otak, jadi betul. Jadi Pak Suratno bayangin, pembuluh darah kita itu, Bapak Ibu bayangin pembuluh darah itu seperti ban dalam sepeda atau ban dalam motor, ya. Kemudian ban dalam itu benjol. Saya ingat waktu saya kecil, umur tahun-tahun 80-an, saya ngelihat ban dalam sepeda motor. Sekarang masih pakai ban dalam nggak ya sepeda motor, Pak? Kayaknya udah enggak ya, tubeless ya. Iya, tubeless. Masih ada lagi kayaknya. Masih ada ya. Iya. Ya, cek. Siapa tahu kalau ya misalkan yang masih ingat ya, ban dalam sepeda motor atau ban dalam sepeda ya, ban dalam itu dia kan suka ada, kadang-kadang ada benjolnya tuh, belendung. Nah, melendung itu kalau di pembuluh darah namanya aneurisma, di mana melendungnya itu membuat dia mudah pecah. Kalau ban dalam sudah melendung, suruh ganti kan, kalau nggak salah dulu, kalau saya lihat masih kecil, lihat orang gitu ke tukang ban itu, saya liatin, wah ini udah ini nih Pak, suruh ganti gitu kan. Saya lihat, saya bingung kenapa suruh ganti ya. Akhirnya terjawab pas sudah gede. Oke, jadi sarannya tadi dokter sudah kasih jawabannya, dan kan apa yang ditanyakan oleh Pak Anto ini bisa disampaikan langsung kepada si keluarga pasien, dan mudah-mudahan segera bisa ada kesembuhan, dokter. Thank you, dokter. Yang berikutnya ini pertanyaan dari, sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Pak. Ini usulan dari Pak Rido. Kalau usulan beliau, nanti kalau bisa Pak Zoom sebulan sekali, mungkin kalau Zoom sampai selesai ada dikasih hadiah, mungkin ada door prize, mungkin 6 kapsul atau apa. Oke, nanti kami diskusikan ke Pak Founder nih. Thank you Pak Rido usulannya. Yang berikutnya dari Ibu Hartini. Malam dokter, saya mau menanyakan, teman saya punya penyakit tulang tumbuh di hidung. Sudah dioperasi tapi selang 4 tahun kemudian tumbuh lagi. Nah, apakah bisa diobati dengan Supabu dengan dosis berapa ya dok? Mohon sarannya dokter. Iya, maaf. Jadi ini kan tulang tumbuh di hidung ya. Ini kalau secara umum disebut sebagai penulangan. Jadi pertumbuhan tulang yang tidak wajar ya. Minta tolong hasil radiologinya dikirimkan ya, supaya nanti saya tahu diagnosanya ini apa. Itu Pak Suratno, apakah tumor tulang ya,
ataukah memang suatu keganasan dari tulang. Jadi nanti tolong dikirimkan. Sementara kita berikan dengan yang antioksidan tinggi aja dulu, yaitu kombinasi alfa dan beta. Jadi alfanya 1 hari 5, beta 1 hari 5. Betanya boleh dipecah cara minumnya menjadi 2. Ulangi, alfa dulu ya, alfa 5, beta 5 dalam 1 hari. Alfanya pagi, yaitu 3 pagi, kemudian berapa jam kemudian 2. Kemudian beta siang 2 sesudah makan siang, beta sesudah makan sore, 1 sesudah makan malam. Jadi beta itu diminum secara bertahap, jangan langsung 5 ya. Khawatir kalau lambungnya nggak kuat nanti iritasi. Kenapa iritasi? Karena yang beta ada glukosaminnya, seperti itu. Oke, baik. Nanti saya tunggu Pak. Tolong dikirimkan ya Pak Suratno, diingatkan kepada yang Baik. penanya, Dari tolong radiologinya dikirimkan. Ya, ekspertise hasil dari radiologi, ringkasannya, Dok. yaitu tulisannya. Betul, hasil bacaannya. Oke, baik. Ibu Artini nanti boleh dikirimkan ke leader, boleh langsung ke manajemen, ke manajemen Supabu juga boleh, nanti biar beliau yang menyampaikan ke Dokter Oscar. Oke, thank you dokter. Berikutnya dari Ibu Gilda, malah mau tanya nih, teman saya cerita wajahnya sakit semalaman, ketika paginya mungkin pipinya tadi nggak berasa, pipinya tadi nggak berasa atau seperti mati rasa, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Kenapa seperti itu ya dok? Apakah karena AC atau kipas angin? Nah, bagaimana cara mengobatinya dok? Nah, ketika terapi membaik sebentar tapi nanti kambuh lagi. Mohon penjelasannya dok. Silakan dokter. Iya, jadi gini Pak Suratno, betul ya, apakah karena kena AC atau kipas angin? Jadi memang bisa karena sisi tersebut sering terkena yang membuat suhu tuh di sekitarnya menjadi turun. Entah itu kipas angin atau AC, atau ketika tidur pipi yang mengalami mati rasa tersebut nempel ke dinding. Kadang-kadang di daerah-daerah tertentu kan udaranya masih dingin ya, itu. Jadi nempel di dinding ya Pak Suratno. Bisa juga kena AC, arahnya kena ke pipi yang sini nih, misalnya ya. Nah, paparan dingin yang secara terus-menerus itu menciutkan pembuluh darah yang kecil. Jadi ciut pembuluh darahnya. Bagaimana supaya itu menjadi kembali besar, kembali menjadi keukuran yang normal? Yaitu dengan dilakukan fisioterapi dengan pemanasan, kemudian satu dipanaskan dulu dengan lampu pemanas, kemudian dengan waktu tertentu, kemudian dilakukan fisioterapi ya dengan RF, dengan radiofrekuensi atau dengan ultrasound. Jadi radiofrekuensi nanti dioles-oles seperti ini ya, itu ada alat tersendiri ya, dengan gelombang tertentu, dengan ukuran tertentu, gelombang frekuensinya tertentu, ada ukurannya ya, oleh fisioterapis. Nanti dia untuk mengembalikan pembuluh darah yang menciut dan saraf-saraf yang kurang suplai darah. Jadi pembuluh darahnya menciut, nah sarafnya itu kurang mendapatkan suplai darah. Bapak Ibu, apa hubungannya saraf dengan pembuluh darah? Jadi ada hubungannya seperti ini. Ini saya gambarin ya sedikit ya. Jadi misalnya ini saraf kita. Jadi saraf kita Bapak Ibu itu mendapatkan suplai darah dari pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya menciut, sehingga si saraf itu kurang mendapatkan suplai darah yang cukup. Gitu. Kalau dia mendapatkan suplai darah yang cukup, kurang mendapatkan suplai darah yang cukup, sehingga apa? Fungsi saraf tadi menjadi menurun, ya kemampuannya. Seperti ini Pak Suratno. Ya, jadi yang biru-biru ini jaringan saraf, ya saraf kita ini kalau saya perbesar ya ceritanya gitu ya. Nah, yang selang putih itu selang pembuluh darah. Jadi selang pembuluh darah yang kecil, kemudian dia merupakan cabang dari pembuluh darah yang besar. Ini seperti ini ya, Pak Suratno. Jadi ini pembuluh darah yang besar, dia bercabang dan bercabang, kemudian bercabang lagi lebih kecil-kecil sampai menuju ke saraf-saraf yang kecil-kecil. Nah, ketika suplai atau aliran darah ke saraf ini terganggu karena pipanya mengecil, karena pembuluhnya mengecil, karena kena dingin,
Sehingga si saraf ini dia kurang oksigen, dia kurang nutrisi, dia kurang zat-zat yang bermanfaat untuk metabolisme saraf ini. Akhirnya apa? Fungsi saraf ini menurun. Itu yang membuat jadi mati rasa. Itu Pak Suratno. Bisa dibantu dengan Supahabu alfa 3x1, beta 3x1. Jadi selain fisioterapi dibantu dengan Supahabu alfa 3x1 dan beta 3x1. Oke, baik. Thank you dokter. Sama-sama.